Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni dengan NIM 1211072345, program studi pendidikan kimia kelas 1C. Nah, dalam video kali ini saya akan mempraktikkan tentang materi filtrasi dan juga keseimbangan kimia. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu filtrasi. Filtrasi merupakan metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter berdasarkan perbedaan ukuran partikelnya. Proses penyaringan disebut dengan filtrasi. Bahan penyaring disebut dengan filter, sedangkan hasil filtrasi disebut dengan filtrat. Prinsip dasar filtrasi sangat sederhana, yaitu menyaring molekul-molekul padatan yang tercampur pada larutan. Maka tingkat kemudian filtrat yang didapat dari filtrasi ini bergantung pada kualitas dan juga ukuran pori dari filter penyaring yang dipakai. Warna air keruh disebabkan karena adanya bahan kimia atau mikroorganik plankton yang terlarut di dalam air tersebut. Warna yang disebabkan bahan-bahan kimia disebut dengan apparent color yang berbahaya bagi tubuh manusia. Sedangkan warna yang disebabkan oleh mikroorganisme disebut dengan true color yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Salah satu contoh filtrasi adalah menyaring air keruh dari sawah. Nah, sebelumnya apa sih yang membuat air sawah itu keruh? Air sawah yang keruh disebabkan karena sawah selalu membutuhkan tempat yang lembab, terutama pada saat musim tanam. Sawah membutuhkan air yang lebih sehingga tanah menjadi lunak berlumpur dan menyebabkan air di sekitar sawah menjadi keruh atau tidak jernih. Ketika musim panen pun kondisi air tetap keruh karena sawah memang membutuhkan tanah yang lembab demi kesuburan tanamannya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video cara filtrasi air sawah berikut ini. Yang pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya, yang dimana itu ada botol kosong, kemudian gelas bening, kapas, spons, bebatuan, dan juga air keruh sawahnya. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwasanya air yang sudah terfiltrasi hasilnya lebih jernih dibanding air yang belum terfiltrasi. Dikarenakan dalam proses filtrasi bertujuan untuk menghilangkan zat padat yang tersuspensi dari air melalui media berpori seperti contoh yang telah kita lakukan. Filtrasi merupakan suatu operasi pemisahan campuran antara padatan dan cairan dengan melewatkan umpan melalui media penyaring. Materi selanjutnya yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Biasanya keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi balik. Suatu reaksi dapat dikatakan memiliki kesetimbangan kimia apabila laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video pada pembakaran lilin berikut ini. Setelah kita amati bahwasanya sebelum sumber lilin dibakar, lilin dalam keadaan diam. Namun setelah sumber dibakar, batang lilin akan meleleh dan menetes sehingga mengurangi masanya. Pada saat salah satu lilin terbakar, yang sedang berada di bawah nyala apinya akan lebih besar dan membuat batangnya terbakar lebih banyak ketimbang lilin yang berada di atas.
Akibatnya massa lili yang di bawah berkurang lebih cepat, sedangkan lili yang berada di atas akan bergerak turun ke bawah karena gravitasi bumi. Hal yang sama akan terjadi berulang yang mengakibatkan sumbu terbawa mengayun ke atas dan ke bawah. Reaksinya bersifat reversibel, yaitu setelah lilin meleleh, ia akan kembali ke bentuk semula, yaitu ke dalam keadaan padat. Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ketika lilin dalam keadaan diam atau setimbang, maka gaya resultannya adalah 0. Dan reaksi yang terjadi itu ada dua arah yang bersifat reversibel. Sekian video praktikum dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dan saya tampilkan bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.